Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabar nih? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan malam ini, saya Hendro mau sharing singkat bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Pertama-tama yang kita perlu tahu bahwa terang itu berbeda dengan gelap. Sebab itu, terang tidak bisa bersatu dengan gelap, karena ketika terang itu datang, maka si gelap itu akan sirna atau hilang. Sebab terang akan menyingkapkan apa yang ditutupi oleh kegelapan. Itu berarti seharusnya ada transformasi radikal di dalam hidup kita. Ada perubahan di dalam hidup kita. Dan tentunya dampak yang akan terjadi dalam hidup kita yaitu hidup kita ini akan berubah. Dalam pola pikir, perilaku, tindakan kita, bahkan prinsip dan nilai-nilai hidup yang kita anut pun akan berubah. Dan tentunya karakter terang akan nyata melalui kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang muncul sebagai buahnya. Mari kita buka kitab kita di Efesus pasal yang kelima ayat 8-9. Efesus pasal yang kelima ayat 8-9. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan menjadi renungan pada hari ini, sudahkah kita berbeda dari masa sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus? Bila belum, ini saatnya buat setiap kita berubah. Ayo minta maaf, bertobat, buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya bekerja sebebas-bebasnya atas hidupmu. Minta hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kamu patut bersyukur bahwa kamu masih dikasih waktu, masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kesempatan, dan itu semua adalah kebaikan dan kemurahannya Tuhan. Janganlah kamu sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang gak berkenan di hadapannya. Dan bila kamu sudah berubah, maukah kamu melayani seorang akan yang lain dengan kasih dan roh yang lemah lembut? Ingat apa yang jadi panggilan kita untuk menjadi saksinya. Ayo jadilah garam dan terang dunia ini dengan terang Kristus lewat hidupmu. Yaitu lewat sikap kita, lewat setiap perkataan maupun perbuatan kita ini. Dan di ayat yang terakhir, di Matius pasal yang kelima ayat 16, saya berkatakan, beginilah firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kiranya teman-teman terberkati, Tuhan Yesus Kristus memberkati.